Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri. Nah, yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu adalah konsep mol. Nah, konsep mol ini sangat penting dalam seluruh perhitungan kimia. Nah, jadi jika kalian menguasai konsep mol ini, kalian akan gampang untuk mengerjakan soal-soal kimia. Baik, kita masuk kepada konsep mol. Konsep mol. Agar lebih mudah memahami konsep mol ini, coba kita bayangkan konsep mol itu adalah rumah. Nah, misalnya, kita bayangkan dia rumah. Nah, di sini ada dia namanya, ada massa, ada volume, ada partikel. Nah, yang ini coba kita bayangkan jika kita masuk ke dalam rumah. Nah, jika kita masuk ke dalam rumah, kita biasanya itu membawa makanan atau membagi makanan. Minimal kita membagi senyum. Nah, jika masuk, harap diingat jika masuk itu dibagi. Masuk itu dibagi. Masuk itu dibagi. Dan jika dia keluar, berarti kebalikannya. Iya, dia dikali jika dia keluar. Nah, jika dia keluar, dikali Nah, untuk satuan dari massa yaitu adalah gram. Satuan massa adalah gram. Untuk satuan dari volume adalah liter. Namun, jika dia dalam keadaan STP, maka apa itu keadaan STP? Keadaan STP itu keadaan pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, untuk partikel ini terbagi menjadi 3. Apa saja? Nah, yang pertama itu adalah atom. Contohnya atom natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, atau sebagainya. Nah, di sini kita bikin contohnya natrium. Nah, contoh ion. Nah, selanjutnya partikel ada dia dalam bentuk ion. Na dalam bentuk ionnya apa? Natrium itu memberi. Dia itu melepas satu elektron. Berarti dia itu ionnya ion positif. Natrium positif atau Na positif. Nah, dalam bentuk molekul, dia biasa berikatan dengan Cl atau yang sering kita ketahui garam dapur. Nah, dia itu jika membentuk molekul dia menjadi NaCl, Na plus dan Cl min dalam bentuk ionnya. Nah, untuk contoh lainnya yaitu kita buat misalnya H2SO4. H2SO4. Nah, H2SO4 ini jika kita bagi partikelnya menjadi 3, dia memiliki atom sejumlah, lihat, hanya ada 2, S-nya 1, O-nya ada 4. Berarti 4 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti dia ada 7 atom dalam H2SO4. Nah, sedangkan ionnya, nah H2 ini jika kita bagi, dia ini dalam bentuk ionnya yaitu 2H positif atau 2H plus ditambah SO4 2 min. Jadi di sini ada 2 ion H plus tambah 1 ion SO4. Jadi 2 ion H plus tambah 1 ion SO4. Jadi dia di sini terdapat 3 ion dalam H2SO4. Nah, berapa dia molekulnya? Coba.
ini NaCl molekulnya ini 1. H2SO4 ini molekulnya juga 1. Kenapa? Karena kalau dia ada 3 atau 4 di sini berarti dia ada 4 molekul H2SO4. Nah, sedangkan ini merupakan hanya 1 H2SO4, berarti dia cuman memiliki 1 molekul. Oke. Nah, untuk massa dia itu biasanya gram dibagi AR atau MR. Nah, apa itu AR? AR itu adalah atom relatif. AR atau MR. Kenapa dia ada 2? AR ini jika dia dalam bentuk atom atau Na. Nah, sedangkan MR dia dalam bentuk molekul, misalnya NaCl atau H2SO4. Begitu, nanti biasanya AR dari H, AR dari Na itu diberitahu, nah MR-nya tinggal kita jumlahkan, nanti diberi contohnya. Nah, untuk yang partikel, dia itu adalah bilangan Avogadro, itu dengan nilai 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, untuk volume tadi sudah terlebih dahulu dijelaskan, mohon maaf sebelumnya. Untuk dalam volumenya itu dalam satuan liter, dia ada dalam bentuk STP dengan suhu 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Oke, baik, untuk lebih jelasnya agar kita masuk kepada trik asiknya. Nah, apa trik asiknya? Nah, di sini untuk trik asiknya, jika kita mencari mol, dapat dicari dengan 3 cara. Nah, di sini kita buat mol. Yang pertama dia gram dibagi AR atau MR. Selanjutnya, volume dalam bentuk STP dibagi 22,4 liter. 22,4 liter ini adalah keadaan dalam bentuk STP. Dengan 22,4 liter. Nah, selanjutnya untuk partikel, itu bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah trik asik atau 3 cara untuk mencari mol. Nah, agar lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, misalnya ditanya, sebanyak 3,2 gram gas metana atau CH4 dengan AR sama dengan ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Nah, tentukan volume gas dalam STP. Dalam keadaan STP. Nah, baik, di sini ada diketahui volume gas dalam keadaan STP. Nah, di sini diketahui gram dari 3,2 gram gas metana dan ada tentukan volume gas dalam keadaan STP. Berarti kita memakai dari gram sampai ke volume gas dalam bentuk STP. Nah, partikel tidak kita pakai. Nah, kita tulis ulang rumusnya.
gram per mr. Kenapa di mr? Mr kan molekul relatif. Nah, ini karena gas metana dalam bentuk molekul, sehingga kita memakai mr. Dalam bentuk volume STP, dalam keadaan STP, dibagi 22,4 liter. Nah, selanjutnya kita mencari mr dari CH4 terlebih dahulu. Kita buat di sini saja ya. mr dari CH4. Berapa mr-nya? AR dari C adalah 12. Berarti C-nya di sini ada 1. C sama dengan ARC sama dengan 12. ARH sama dengan 1, berarti 12 ditambah, untuk H-nya kan ada 4, jadi MR-nya sama dengan 12 ditambah 1 dikali 4, berarti sama dengan 16. Berarti MRCH4 adalah 16. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Gram yang diketahui tadi 3,2 gram gas metana, 3,2 per MR-nya tadi sudah kita cari 16 sama dengan volume STP, ini yang kita cari, V dalam STP yang dicari dengan dibagi 22,4 liter. Oke, maka volume dalam keadaan STP-nya yaitu ini kita 3,2 dibagi 16 sama dengan 0,2, maka dikali 22,4 liter. Jadi volume dalam keadaan STP-nya sama dengan 4,48 liter. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita masuk kepada contoh soal 2. Baik, contoh soal 2. Terdapat 11,2 liter dalam keadaan STP gas SO2 dengan ARS atau sulfur sama dengan 32, sedangkan AR dari O sama dengan 16. Nah, tentukan massa SO2-nya. Selanjutnya, tentukan jumlah molekul SO2. Nah, selanjutnya, tentukan jumlah atom C-nya. Tentukan jumlah atomnya, maksud saya. Nah, seperti kita lihat, tadi dia di sini ada 11,2 liter dalam keadaan STP dengan gas SO2. Pertama, disuruh mencari massa dari SO2. Maka trik asiknya sudah pasti gram per mr sama kita memakai volume STP dibagi 22,4 liter. Oke, masuk ke rumusnya. Kita buat ulang lagi. Gram per mr sama dengan volume dalam keadaan STP dibagi 22,4 liter. Oke, pertama kita cari MR-nya terlebih dahulu. Nah, di sini AR-nya sudah diketahui. Nah,
S-nya ada 1, berarti 32. Berarti 32 ditambah O-nya ada 2. 16 kali 2 sama dengan 32. Berarti MrSO2 sama dengan 64. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Gram, tentukan massa, berarti ini yang dicari. Gram sama dengan MR-nya tadi 64, sama dengan volume STP berapa? 11,2 liter dibagi 22,4 liter. Oke, maka rumus untuk mencari gramnya, gram sama dengan 11,2 dibagi 22,4 liter, maka ini mati-mati ini 1/2. Jadi gramnya sama dengan setengah dikali 64. Maka jumlah gramnya adalah 32 gram. Nah, selanjutnya ini untuk yang A ya. Selanjutnya kita masuk ke yang B. Yang B, tentukan jumlah molekul S2, molekul. Berarti dia masuk ke partikel. Nah, berarti kita mulai dari volume STP ke partikel. Kita masuk ke rumusnya. A. B, rumusnya volume STP dibagi 22,4 liter sama dengan partikelnya tadi apa? Tentukan jumlah molekul dari S2, berarti kita ganti dia menjadi molekul dibagi bilangan Avogadro 6,02 dikali 10⁻23. Oke. Untuk mencarinya pertama kita masukkan volume STP-nya. Berapa tadi volume STP-nya? 11,2 liter per 22,4 liter sama dengan molekul yang dicari per 6,02 dikali 10⁻23. Maka untuk mencari molekulnya sama dengan ini tadi sama saja seperti yang di atas, berarti setengah dikali 6,02 dikali 10⁻23. Jadi dia berapa dapat? Setengah dikali 6,02. Jadi setengah dari 6,02, 3,01 dikali 10⁻23. Oke, yang B sudah dapat. Selanjutnya kita cari yang C. Ini sudah dapat jumlah molekulnya. Nah, di sini di C disuruh mencari, tentukan jumlah atomnya. Nah, untuk mencari jumlah atomnya, maka jumlah atom. Nah, sini kita dapat molekulnya tadi 3,01 kali 10⁻23. Nah, jumlah atomnya di sini ada 3, yaitu S-nya 1 dan O-nya ada 2. Berarti jumlah atomnya 3 dikali jumlah molekulnya yaitu 3,01 dikali 10⁻23. Maka jumlah atomnya yaitu 9,03 dikali 10⁻23. Oke, sekian untuk materi dari konsep mol. Baik, selanjutnya kita mempelajari hubungan mol dengan volume yang bukan STP. Nah, kalau STP tadi seperti trik yang sudah diberitahukan di sebelumnya tadi pada konsep mol, kan volume STP itu berada pada keadaan 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm.
Oke, nah jika dia bukan pada suhu 0 derajat Celcius atau tidak pada tekanan 1 atmosfer, maka dia bukan STP. Nah, jika dia bukan STP, maka kita akan memakai rumus dari persamaan gas ideal. Nah, apa rumus dari persamaan gas ideal ini? Rumus persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nah, apa itu P? P adalah tekanan. P ini adalah tekanan. Tekanan biasa dalam satuan apa tadi? Tekanan atmosfer. Nah, sedangkan V ini adalah volume. Dia satuannya liter. N atau apa tadi itu N? N kecil. N kecil adalah mol. R adalah tetapan gas. Tetapan gas yaitu 0,082 dengan satuan LATM per mol Kelvin. Oke, T itu apa? T adalah suhu dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin. Nah, jika dia derajat Celcius, maka ditambah 273 agar dia suhunya menjadi Kelvin. Misal 12 derajat Celcius. Jika kita ingin ubah ke suhu Kelvin, maka tinggal 12 ditambah 273. Maka suhu Kelvinnya adalah 28 di 285. Oke. Nah, di dalam soal ujian masuk SBMPTN atau SIMA UI biasanya itu ATM atau tekanannya itu bukan diberitahu dia dalam keadaan 1 atmosfer. Bisa saja dia dalam centimeter Hg, milimeter Hg, dalam keadaan PA ataupun torr. Nah, jadi perlu kalian ingat. Ingat. Nah, kalau dibilang ingat berarti harus diingat. Nah, 1 atmosfer di dalam soal bisa saja ini sama dengan 76 cm Hg. Nah, atau bisa 760 mm Hg. Atau 10 pangkat 5 PA. Atau bisa dia jika ditanya dalam torr 760 torr. Nah, jika di dalam soal diketahui seperti ini, maka jika dia dalam keadaan bukan STP, pada tekanan harus dibuat dalam keadaan 1 atmosfer atau dalam keadaan atmosfer. Tekanan itu satuannya atmosfer. Jadi ubah jika diketahui nanti cm Hg atau milimeter Hg, ubah dia menjadi atmosfer. Oke? Nah, ada trik asiknya jika pada saat P dan T itu sama, maka trik asiknya
trik asiknya. V1 sama dengan N1 sama dengan V2 per N2. Nah, nanti V1 ini adalah volume gas 1. Kita buat saja ya, biar nggak lupa. Nah, V1 sama dengan volume gas 1, V2 volume gas 2, sedangkan N1 adalah mol gas 1, ingat mol gas 1, dan N2 adalah mol gas 2. Oke, diingat ini ya, diingat. Bagaimana sih contohnya? Baik, kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini dikatakan, hitunglah volume gas CO2 atau karbon dioksida. Volume gas CO2 itu 0,1 mol jika diukur A. Pada suhu 37 derajat Celcius, dan pada tekanan 0,4 atm atmosfer, maka R-nya sama dengan 0,08 liter atm LATM mol min 1 K in pangkat min 1. Oke. Nah, yang B, P dan T sama. Jika 14 gram nitrogen dengan ARN sama dengan 14 dan diketahui volumenya 4 liter. Maka solusinya di sini diketahui tadi pada suhu untuk yang soal yang A pada suhu 37 derajat Celcius tekanan 0,4 atm. Nah, sedangkan pada volume pada STP, keadaan STP dia itu 0 derajat Celcius dan pada keadaan tekanan 1 atmosfer. Sedangkan di sini pada suhu 37 derajat Celcius dan tekanan 0,4 atmosfer. Berarti kita memakai rumus yang bukan STP, yaitu persamaan gas ideal. Maka di sini kita cari untuk solusi yang pertama, yang A, yaitu V sama dengan nRT. Maka P tadi diketahui di situ tekanannya 0,4 atm, 0,4 volumenya yang dicari. Ini yang kita cari, maka mol gas CO2 molnya tadi itu 0,1. R-nya 0,08. Sedangkan T-nya 37 derajat Celcius ditambah 273 berarti 310. T-nya 310. Maka V sama dengan ini 0,4 dibagi 0,1 jadi dia hasilnya 4. Maka hasilnya 4 jadi 0,08 dibagi 4 dikali 310. Maka 0,08 dibagi 4 yaitu 0,02 dikali 310. Maka hasilnya 6,2 liter. Oke, selanjutnya
Untuk yang B, sudah diketahui tadi P dan T sama. Nah, untuk trik asiknya P dan T sama, jadi itu dia menggunakan rumus V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, kita buat di sini V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, untuk V1 volume gas 1. Volume gas 1-nya tadi adalah CO. Sedangkan volume gas 2-nya adalah nitrogen. Nitrogen ini N2 karena dia dalam keadaan gas. Nah, gas karbon, dioksida, dan gas nitrogen. Jadi, di sini kita buat ini CO2 dan ini N2. Nah, kita masukkan V1-nya berapa? V1-nya belum ada karena ini yang dicari. Dan satunya molnya 0,1 mol. Sama dengan V2-nya dalam volume 4 liter. 4 per N2-nya. N molnya kita cari dulu. Nah, di sini mol sama dengan gram, sudah dipelajari tadi, gram per mr karena dia di sini N2. Nah, molnya tadi 14, nitrogennya 14 gram, 14 dibagi mr-nya nitrogen N14. 14 dikali 2 sama dengan 28. Berarti dia ini 0,5. Jadi ini 4 dibagi 0,5. Jadi selanjutnya V1 sama dengan 4 dikali 0,1 dibagi 0,5. Maka 0,1 dibagi 0,5 adalah 5. Jadi 4 dibagi 5 sama dengan 0,8 liter. Jadi untuk B didapatkan hasil 0,8 liter. Kan di sini tanya jika 14 gram nitrogen dan volume 4L. Jadi volume dari CO2-nya adalah 0,8 liter. Nah, untuk yang A tadi didapatkan 6,2 liter. Oke, baik, sekian untuk hubungan mol dengan volume, bukan STP. Oke, baik, selanjutnya kita akan mempelajari perhitungan rumus kimia. Nah, rumus kimia itu terbagi menjadi 2, yaitu rumus empiris dan juga rumus molekul. Nah, di sini pertama kita akan mempelajari tentang rumus empiris terlebih dahulu. Rumus empiris kita singkat dengan RE. Nah, apa itu rumus empiris? Rumus empiris adalah rumus kimia paling sederhana yang menyatakan perbandingan terkecil atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Nah, untuk trik asiknya, cara mencari rumus empiris
yaitu dengan membagi gram atau persen unsur penyusun senyawa dengan massa atom relatif masing-masing. Nah, untuk apa? Untuk diperoleh perbandingan mol terkecil. Untuk mencari perbandingan mol terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini dikatakan suatu senyawa terdiri dari 27,3% atom C atau karbon dan terdiri dari 72,7% atom O. Maka tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut dengan ARC. Berapa ARC? 12 dan ARO sama dengan 16. Oke, ingat-ingat ya. Nah, untuk solusinya, nah di sini misal 100 gram senyawa, misalnya 100 gram senyawa tersebut terdiri dari berapa tadi? 27,3% atom C dan 72,7% atom O. Nah, di sini kita akan mencari perbandingan dari C dan O, perbandingan mol terkecil. Nah, kita cari perbandingan dari C dan O. Nah, di sini kita lihat tadi cara mencari rumus empiris yaitu dengan membagi gram atau persen unsur penyusun dibagi dengan AR-nya. Jadi C berapa tadi persennya? Itu 27,3%. 27,3% dibagi berapa AR dari C? 12 dibagi 12 sama dengan ini 72,7 dibagi 16. Nah, kita buat perbandingannya, kita bagikan. Oke, 27,3 dibagi 12 berkisar itu 2,75. Kita buat dia di sini 2,275. Sedangkan 72,7 dibagi 16 yaitu 4,54. Nah, di sini kita bandingkan ini jika dibagi dengan 4,54 ini berarti dia berkisaran 1. Sedangkan 4,54 ini dibagi 2,275 yaitu berkisar 2. Jadi dia perbandingannya 1 dibanding 2. Nah, mudah sekali bukan? Jadi ini rumus empirisnya sama dengan C-nya 1 dan O-nya ada 2. Berarti dia karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari rumus molekul. Atau RM.
Nah, apa itu rumus molekul? Rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Contohnya, C6H12O6. Ini adalah rumus molekulnya. Jika kita bagi dia, maka di sini dia terdapat 6 atom C dan 12 atom H dan 6 atom oksigen. Nah, jadi jika dia dibagi menjadi yang paling terkecil, di sini unsur yang membentuk molekul senyawa. Rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Nah, jika kita bagi dia menjadi seperti rumus empiris, menjadi yang paling sederhana, maka dia ini kita bagi 6. Berarti dia, jika kita bagi 6, C-nya sisa 1, H-nya sisa 2, dan O-nya sisa 1. Nah, ini merupakan rumus empirisnya. Jadi rumus empiris dan rumus molekul itu beriringan atau berhubungan. Nah, apa hubungan dari rumus empiris dan rumus molekul? Nah, jika rumus empiris dan jumlah N itu sama dengan rumus molekul. Nah, jadi rumus empiris ini juga sama dengan MR. Ini adalah hubungan rumus empiris dan juga rumus molekul. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Di sini sebanyak 18 gram senyawa karbon dengan MR sama dengan 180 terdiri dari 7,2 gram karbon, 1,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Dengan AR C sama dengan 12, AR H sama dengan 1, dan ARO berapa? ARO sama dengan 16. Nah, maka di sini disuruh tentukanlah A rumus empirisnya dan yang B tentukan rumus molekulnya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, untuk yang A kita cari perbandingan, kan rumus empiris. Kita cari perbandingan dari C banding H banding O. Nah, di sini dikatakan sebanyak 18 gram senyawa karbon yang terdiri dari 7,2 gram karbon. Nah,
Dapat 18 gram senyawa karbon, tapi terdiri dari 7,2 gram karbon. Isi karbon di sini terdiri dari 7,2 gram. Per berapa AR-nya? Kan dibagi AR. AR-nya senyawa karbon tadi 12. Sedangkan CH dan 1,2 gram hidrogen. 1,2 gram hidrogen H1. Sedangkan oksigen dan sisanya oksigen berarti 18 kita kurangi dengan 7,2, kita kurangi 1,2, jadi dia sisa 9,6 gram untuk yang oksigennya. Jadi dibagi oksigen itu 16 AR-nya. Nah, kita bagikan 7,2 dibagi 12 yaitu 0,6. Sedangkan yang B, sedangkan H-nya hidrogen 1,2. 9,6 dibagi 16 sama dengan 0,6. Oke, jadi dia ini perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 1. Jadi rumus empirisnya adalah C-nya 1, C, H-nya ada 2, CH2, O-nya ada 1, berarti CH2O rumus empirisnya. Baik, untuk yang B, rumus empirisnya ini, untuk yang B ditanya rumus molekul. Nah, rumus empiris dan rumus molekul itu berhubungan. Jadi kita pakai ini RE, rumus empiris, jumlah RM. MR maksud saya. Nah, di sini rumus empirisnya tadi sudah dapat CH2O, N-nya ini belum kita ketahui berapa, maka MR dari CH2O ini yaitu 180. Tadi sudah dikatakan ini. MR-nya 180. Nah, ini kita bagi. Si C tadi berapa? Si C itu AR-nya 12 ditambah H-nya 2. H itu 1 AR-nya, jadi dia 2, 1 kali 2. Tambah O itu 1, O-nya 1, 16. Dikali N, N-nya belum diketahui. Ini 180, kita jumlahkan, berarti dia 30 N sama dengan 180. Berarti N sama dengan 180 dibagi 30, dia 6. N-nya dapat 6. Jadi ini kita kalikan, kita masukkan ke sini. N ini 6 kan? Kita masukkan ke sini. 6 dikali 1. C-nya 1 berarti C 6. 6 dikali 2 hanya berarti H 12. 6 dikali 1 O-nya berarti 6. Berarti dia rumus molekulnya sama dengan C6H12O6. Baik, sekian untuk materi stoikiometri. Semoga kalian memahami dan mengerti. Bye-bye.